Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat berlimpah kepada kita semua, dan salawat beringkan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa hasil ringkasan saya tentang materi mata kuliah Umul Hadis selama setengah semester ini. Yang materi pertama yaitu tentang perkembangan hadis, yaitu yang pertama pada perkembangan hadis pada masa Rasulullah, yang mana periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam. Jadi pada zaman inilah lahirnya hadis yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat atau zaman Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut juga at-tasabut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pada pedoman kehidupan manusia, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Yang ketiga yaitu pada perkembangan pada zaman atau pada masa tabi'in. Periode ini disebut juga Asr Intisar al-Riwayah ila al-Amsar, masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negara Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Selanjutnya yaitu materi tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu ini ialah ilmu tentang pokok-pokok dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau sisi ditolak. Sedangkan objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau sisi ditolak. Manfaat mempelajari ilmu ini yaitu agar dapat membedakan hadis yang sahih dan dhaif. Jadi apabila kita mempelajari tentang ilmu mustalah hadis ini, kita dapat bermanfaat untuk bagaimana cara kita untuk membedakan hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Selanjutnya yaitu sunnah adalah segala yang ada pada diri Nabi, baik berupa sabda,
perbuatan, sifat, fisik, baik masa sebelum Nabi ataupun sesudahnya. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Khobar, terus ada khobar adalah warta berita yang disampaikan oleh orang lain, dan ada atsar adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Selanjutnya yaitu ada struktur pembentukan hadis, yaitu ada sanad, matan, dan rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Adapun fungsi hadis dalam studi Islam, yang pertama, hadis ini sebagai penguat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penafsir ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau masih bersifat umum. Dan yang ketiga, hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. Dan yang keempat, hadis sebagai penetap hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Jadi hadis ini berfungsi sebagai penguat hukum, menafsirkan, yang mana hukum-hukum yang di dalam Al-Quran terkadang banyak yang masih bersifat umum. Jadi hadis ini sebagai bisa menjelaskan atau mengkhususkan. Selanjutnya yaitu tentang adapun dalil dari kehujahan hadis, yaitu salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Itu salah satu dalil kehujahan hadis. Selanjutnya yaitu fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama ada bayan at-takrir. Sebagai fungsi hadis dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau menegaskan kembali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai bayan at-taqyid, yaitu berfungsi sebagai ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Terus yang ketiga ada bayan at-tafsil. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji, dan lain-lain sebagainya. Terus yang keempat ada bayan at-taksis. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu kekhususan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum, yaitu untuk mengkhususkan ayat-ayat yang umum. Terus yang kelima yaitu bayan at-tasyri'. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu syarat seorang perawi hadis. Yang pertama Islam, baligh, adalah, dan dobit. Adapun proses transmisi hadis atau bisa kita sebut tahammul wal ada. Yang pertama as-sima', yaitu
guru membaca hadis di depan para muridnya dan bisa membaca hafalan, membaca dari kitab dan sebagainya, yaitu mendengarkan dari guru. As-sima' yaitu mendengarkan. Al-ardu yaitu seorang murid membaca hadis di depan gurunya. Dalam metode ini seorang guru dapat mengoreksi hadis yang dibaca oleh muridnya. Istilah yang dipakai adalah akhbarana. Al-ijazah yaitu pemberian izin seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Istilah yang dipakai adalah anba'ana. Ijazah, memberikan izin kepada sang murid. Guru kepada sang murid. Selanjutnya yang keempat ada munawalah, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Yang kelima ada al-kitabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Hal ini mirip dengan metode ijazah. Cuman kalau al-kitabah dengan tulisan guru yang menulis hadis untuk diberikan kepada seorang atau seorang murid. Yang keenam ada i'lam asy-syekh, yaitu pemberian informasi guru kepada muridnya bahwa hadis dalam kitab tertentu adalah hasil periwayatan yang berasal dari seseorang tanpa menyebut namanya. Dan yang ketujuh al-wasiyah, yaitu guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal. Jadi yang ketujuh ini al-wasiyah merupakan wasiat guru kepada sang murid. Dan yang terakhir yang kedelapan ada al-wijadah, yaitu seseorang yang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan. Berarti dilihat dari pengertian dari keterangannya bahwa transmisi ini itu berupa penemuan catatan hadis. Dan selanjutnya yaitu pengklasifikasian hadis. Yang pertama, pengklasifikasian hadis berdasarkan jumlah rawi, yaitu ada dua. Yang pertama ada hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad. Dan di antara para ulama ada yang membaginya menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, ahad, dan hadis masyhur. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Itu ada tiga. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Jadi masing-masing hadis tersebut dilihat dari kualitas sanad dan matannya. Dan yang ketiga yaitu pengklasifikasian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Yaitu yang pertama ada hadis qudsi, hadis marfu, dan hadis mauquf, serta hadis dhaif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam ringkasan saya ini. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.